Guys, kalau mau keluar negeri kan kita menggunakan agent guys ya. Seperti yang semua sudah ketahui bahwa kalau kita keluar negeri, kita memerlukan agent yang ada di Indonesia untuk membantu keberangkatan kita ke luar negeri, seperti itu. Oke, nanti kalau sudah di luar negeri, uh, kita akan ketemu agent lagi. Agent yang ada di luar negeri itu berbeda dengan agent yang Indonesia. Jadinya agent Indonesia beda, sampai di luar negeri, di Polandia, agentnya beda. Oke, uh, let's say semua udah tahu itu. Semua udah tahu itu bahwa agent di Indonesia, kalau di Polandia agentnya ada beda agent di Polandia. Uh, Bagaimana kalau saya bilang agent Indonesia, agent Polandia, di tengah-tengahnya itu guys, ada lagi agent. Jadinya ada Indonesia, Polandia, di tengah-tengah agent. Jadinya ada 3 agent sebenarnya. Oke? Oke guys? Ya, mau tahu lebih lanjut seperti apa? Check it out guys. Oke guys, sebelum kita membahas mengenai agent, saya akan uh, saya akan mulai dari work permit, ya guys ya. Jadinya kalau kita keluar negeri, kita memerlukan work permit. Work permit itu kontrak kerja, seperti itu guys ya. Jadinya kontrak kerja itu bahasanya apa ya dibilangnya? Saya buat yang lebih simple aja ya guys ya. Kita buat yang simple, sesimpel, mudah dimengerti. Saya mudah ngejelaskan juga guys ya. Jadinya, let's say gini, kontrak kerja itu ada 2. Yang pertama, direct ke agentnya, direct ke perusahaan yang ada di Polandia. Dan yang kedua, itu kontrak kerjanya masuk ke agent. Seperti ini guys. Jadinya kalau di Indonesia, ngirim kita ke Polandia, itu kontrak yang pertama dia direct dari perusahaan, dari pabrik. Jadinya kita langsung under pabrik, seperti itu. Oke, dan yang kontrak yang kedua dari agen Indonesia akan mengirim kita ke Polandia under agen lainnya. Oke, jadinya ada 2 guys ya. Kita buat yang simpel aja, yang under public sama under agent, seperti itu. Jadi under public saya tidak akan bahas untuk kali ini, tapi saya akan bahas under agent, seperti itu guys. Jadi gini guys, kita kembali ke agent. Jadinya agent itu orang yang bukan orang, apa namanya, jasa, orang yang menjual jasa. Jadinya kalau kita mau keluar negeri, dia mempunyai jasa, dia jual jasa. Agent itu menjual jasa guys, seperti itu. Jadinya di Indonesia kita biasa menggunakan agent karena dia kita mau membeli jasanya dia untuk ngeberangkatkan kita ke luar negeri, seperti itu guys ya. Sedangkan di Indonesia itu agentnya banyak guys. Ada agent, oke, kita sebutkan agent A, ya guys ya. Jadinya saya nggak sebutkan nama ya guys ya, takut ntar dipermasalahkan. Oke, kita pakainya agent A. Di Indonesia agent A tuh banyak. Agent A1 sekian, agent A2, maksudnya agent A atas nama sekian, agent A atas nama. Jadinya agent tuh banyak di Indonesia guys. Banyak sekali agent yang resmi ataupun yang non resmi, seperti itu. Jadinya itulah agent Indonesia. Kita kalau mau keluar negeri, kita menggunakan jasanya, ya kita bilang aja agent A, seperti itu. Nanti karena saya di sini menekankan ke agent to agent, jadinya agent di Indonesia kita pakai jasanya dia ngeberangkatkan kita ke luar negeri, ke Polandia, seperti itu guys ya. Nanti sampai di Polandia, ternyata kita masuk di bawah under agent lagi guys, seperti itu.
tapi agentnya beda, bukan agent A gitu. Ya, saya bilang agent B karena dia di Polandia. Agent B banyak juga ada. Agent B nama PT sekian, agent B PT yang nggak penting, saya bilang agent B itu berarti agennya di Polandia, agent A berarti agennya di Indonesia. Gitu ya guys ya. Oke. Jadinya sampai di Polandia kita ternyata dibawa agent gitu. Mungkin tidak banyak yang mengetahui, tapi kalau yang sudah mengetahui ya nggak apa-apa. Ini saya infokan ke teman-teman yang tidak mengetahui seperti itu. Jadinya biar nggak kaget sampai Indonesia loh. Kok saya ketemu agent lagi? Bukannya saya langsung kontraknya ke pabrik seperti itu. Enggak guys, di sini juga ada namanya under agents. Agents itu banyak. Jadinya eh, banyak agents di pabrik. Dia juga di pabrik dia mengirimkan orang juga. Dia mendatangkan orang, maksud saya mendatangkan orang dari berbagai negara untuk bisa kerja di pabriknya dia. Nah, di samping kontrak dengan pabrik juga bekerja sama dengan beberapa agents seperti itu. Yang misal pabrik itu mempunyai 10 orang, 10 karyawan. Nah, dia nyari agent lagi secara resmi, sejenis outsourcing jadinya kalau di sini guys. Jadinya pabrik memiliki mungkin lebih daripada 2 sampai 5 agent, dan satu agent mungkin beberapa orang sesuai kebutuhan pabrik gitu ya guys ya. Mungkin ya let's say satu agent 10 di satu pabrik, satu agent 10, jadinya ada 5 agent, jadinya 50 orang, let's say seperti itu ya guys ya. Uh, sudah jadinya guys ya. Jadinya kalau under agent, jadinya kita ya seperti yang saya alami di sini, saya kena potongan tempat tinggal, bayar juga potongan nggak penuh dapat gajinya dan yang lain seperti itu. Itu namanya under agent karena gimana? Misal per jam kita sekian dapat, ternyata dipotong untuk agent lagi seperti itu. Jadinya ya wajar sih karena agent juga nyari untung dari kita guys, seperti itu. Oke, jadinya itu agent B. Nah, agent A yang di Indonesia, agent B yang ada di Polandia, ternyata saya yakin banyak yang tidak mengetahui bahwa ternyata ada namanya agent C. Agent C itu, agent yang saya mau bahas kali ini itu agent yang menghubungkan antara agent A dengan agent B. Seperti itu guys. Jadinya agent C ini dia tidak memihak agent yang ada di Indonesia, atau dia juga tidak memihak agent yang ada di Polandia. Seperti itu. Jadinya dia netral. Jenisnya netral agent C ini. Kenapa saya bilang agent C? Karena dia basically namanya juga itu agency bla 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 bla, seperti itu. Itu kenapa saya bilang dia itu agent juga. Tapi dia tidak bisa ngeberangkatin orang dari Indonesia ke Polandia. Dia hanya menghubungkan antara agent A dengan agent B. Gitu guys. Jadinya kalau ada komunikasi apapun, agent C ini yang akan membantu perantara itu, sejenis penghubung seperti itu guys. Penghubung antara agent A sama agent B. Agent A yang ada di Indonesia, agent B yang ada di Polandia, agent C yang menghubungkan, seperti itu. Jadi gini, apa peran agent C bagi TKI, bagi kita, bagi yang kerja di Polandia? Perannya itu ya guys ya, jadinya agent C ini dia bertanggung jawab atas TKI yang sampai ke Polandia. Jadinya dia yang bertanggung jawab bahwa kalau sudah di Polandia, TKI ini mesti mendapatkan tempat tinggal yang layak, seperti itu. Sudah bisa bekerja, jadinya sampai di Polandia TKI-nya tidak nganggur, seperti itu guys. Jadinya sampai di Polandia, agent C make sure, mastiin bahwa dia TKI itu tenaga kerjanya bisa bekerja sesuai dengan kontrak, seperti itu guys. Jadinya
perlu kita ketahui nomor kontak agen penghubung seperti itu. Saya bilang dia agen penghubung ya, agen C ini. Jadinya kalau kalian masih di Indonesia dan mau ke Polandia, itu kalian mesti tahu nomor kontak agen penghubung kalian itu siapa. Jadinya sesampai kalian di Polandia, kalian bisa report seperti itu. Jadinya saya bilang dia lebih report itu sejenis KBRI gitu guys ya. Jadi tapi bukan KBRI. KBRI itu memang dia memastikan kalau kita ini sudah di Polandia, kita sudah di luar negeri, dia datanya kita bahwa kita ini orang Indonesia yang berada di luar negeri. Itu KBRI tugasnya. Tapi kalau yang agen C ini penghubung, dia lebih spesifik. Spesifik kayak gini guys. Jadinya kalau kalian mengalami kendala yang anggap aja kendala kecil, kayak seperti saluran wastafel di apartemennya kalian mampet, itu nggak mungkin KBRI yang ngurus. Dia nggak mau KBRI ngurus. Nah, ini fungsinya agen penghubungnya ini, kalian hubungi agen penghubung seperti itu. Tapi sebelum kalian menghubungi agen penghubung, kalian mesti bisa selesaiin sendiri, seperti misal kembali ke pipa wastafel rusak, jadinya kan kalian tidak bisa mencuci piring dan yang lain. Itu kalian omongkan ke koordinator kalian seperti itu. Koordinator atau leader kalian di Polandia atau di luar negeri. Nah, kalau koordinatornya itu responnya lambat, slow respon, karena ya kita ngerti lah koordinator dia tuh under banyak sekali dia mempunyai anggota yang mesti diurus. Ya let's say kan di tempatnya saya itu mungkin 50-an, jadinya dia tuh ya kadang slow response, jadinya masalah yang sebenarnya kecil, pipa pembuangan wastafelnya itu sebenarnya masalah kecil, tapi karena dibiarkan lama-lama koordinatornya nggak bagus, slow respon, jadinya berdampak masalahnya jadi besar seperti itu guys ya. Nah, ini fungsi agen penghubung. Kalian bisa menghubungi agen penghubung bahwa kalian bisa minta konsultasi ke dia bahwa pipa di tempat kalian apartemen itu bermasalah, mampet dan sejenisnya. Jadinya agen penghubung yang akan menghubungi pihak ke agen yang ada di Polandia, jadinya biar lebih cepat ditanggapi seperti itu guys. Dan masalah kontrak juga bisa juga dia bantu. Masalah agen C penghubung ini, dia benar-benar tahu semua data kita, dia tahu nama kita, dia tahu identitas, dia tahu kita diberangkatkan oleh agen A yang ada di Indonesia, agen A, agen bla 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 bla, dia tahu semua, dia punya data kita semua seperti itu. Jadinya make sure kalian juga sampai di sini kalian tahu bahwa ada agen penghubung seperti itu. Kalian mesti punya kontaknya gitu. Jangan sampai kalian sudah sampai di sini baru kalian bingung nyari agen penghubung. Ya syukur kalau agen yang di Polandianya bagus, kalian nggak perlu butuh bantuan agen penghubung. Tapi kalau alangkah bagusnya kalian tahu agen penghubung kalian siapa, jadinya kalian sampai di sini bisa minta bantuan, misal kalau ada yang tidak berkenan selama kalian berada di Polandia seperti itu. Ya namanya kalian kerja di sini, kalian tinggal di sini, kalian mesti kadang ada juga nggak seret mengenai tempat tinggal, mengenai kerjaan, kalian bisa konsultasi ke agen penghubung. Nanti agen penghubung yang akan membantu komunikasi dengan agen yang ada baik di Indonesia atau baik yang ada di Polandia, seperti itu guys. Karena biar bagaimanapun juga agen di Indonesia juga belum tentu bisa bahasa Poland, sedangkan agen di Polandia belum tentu juga bisa bahasa Inggris. Jadinya agen penghubung sangat efektif untuk menghubungkan agen yang ada di Indonesia dengan agen yang ada di Polandia, seperti itu guys.
Hmm, jadinya ya seperti itulah fungsi agent B. Jadinya kalian bisa benar-benar memaksimalkan. Jadi jangan sampai kalian kalau ada masalah di tempat kerja terus kalian pergi gitu saja nyari kerjaan lain. Kalian juga mesti tahu apa konsekuensinya. Itu fungsinya kalian mengadu ke agen penghubung. Oke guys, untuk ngomong-ngomong mengenai pergi atau kabur, oke nanti saya akan buatkan videonya di lain waktu ya guys untuk itu. Jadinya untuk sekarang saya sudahkan penjelasan mengenai agen penghubung. Gitu. Oke guys, bagi yang suka dengan video saya minta tolong di subscribe sama di share ya guys ya, seperti itu. Jadinya ya seperti itu ya. Ya jangan lupa juga untuk menonton video-video saya yang lain ya guys ya. Oke guys, ciao ciao.